Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Jadi ada kabar yang cukup menggemparkan, di mana salah satu pemain timnas Indonesia dan juga pemain Persib Bandung kini dihujat habis-habisan ya sama netizen-netizen Malaysia, perkara dia naik mobil bersama teman-temannya di Persib Bandung, kemudian ditahan atau kata lain ditilang sama polisi Malaysia, dan Robby Darwis itu menunjukkan kartu tanda anggotanya sebagai prajurit TNI. Dan sekarang netizen Malaysia ramai-ramai mengkritik bahkan menghujat pemain-pemain Persib ini atau pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dan seperti apa reaksi dari netizen Malaysia terhadap perkara yang dialami sama si Adam Alis dan teman-temannya ini sebagai pemain Persib dan pemain timnas? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Andai aja kepelatihan STY pada saat itu nggak pernah diusik, mungkin timnas senior akan merasakan hal yang sama. Timnas U17 merasakan kemenangan pertama di Piala Dunia U17 setelah berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-1. Ya, kemenangan pertama. Ini tanda kalau kepelatihan berjalan sesuai koridornya pasti menemukan hasilnya. Tonton pertandingan bola seru Ted Diogo, walau terseok-seok di awal laga, tapi hasil ini pure kerja keras Coach Nova. Timnas Indonesia U17 bisa saja lolos, tapi kecil kemungkinannya karena Arab dan Uruguay harus kalah dengan 6 gol. Tapi bukan di situ poinnya. Meskipun kalah karena selisih poin, tapi ikhlas rasanya. Kegagalan timnas senior adalah bukti bahwa sesuatu yang sudah menjadi pondasi tidak seharusnya dihancurkan hanya karena suatu ambisi. 3 poin ini adalah sejarah yang terbaik, sesuatu hal yang gak bisa dibuktikan oleh tim yang katanya kepelatihan terbaik. Tim kepelatihan terbaik justru bahwa kita gagal lolos ke Piala Dunia begitu. Ya betul, seandainya tim Sintayong itu tidak dipecat, mungkin bisa jadi kita ada di Piala Dunia tahun 2026 atau tahun depan. Tapi semua sudah terjadi dan PSSI sudah mengambil langkah yang ekstrim memecat Sintayong, dan ya kita harus mendukung itu walaupun kita kesal, kecewa, tapi ya mau bagaimana lagi, ini sudah terjadi bro, kita harus mendukung gitu kan. Tapi harapannya kita, siapapun lah nanti yang datang, timnas kita bisa lolos Piala Dunia lah. Cuma itu, kalau kita hanya mau proses setiap tahunnya proses, kemudian setiap ganti pelatihnya itu proses, kapan kita petik hasilnya? Dan menurut saya prosesnya itu sebenarnya sudah habis di masa Sintayong. Dan sebenarnya di masa Patrick Kluivert ini kita dapat hasilnya. Tapi sayangnya kita dapat hasil yang kurang memuaskan teman-teman. Jadi ya siapapun nanti yang datang menggantikan Sintayong, maksudnya Patrick Kluivert, yang kita harapkan itu ada hasil yang memuaskan dari pelatih baru ini. Jangan sampai kalau dia gagal lagi, ya sorry to say, maka nama Sintayong akan kembali menggema di setiap stadion ketika timnas bermain. Ya bisa jadi seperti itu. Berdasarkan laporan akhbar yang saya baca, katanya individu ni dia memandu melawan arus. Kemudian dia tak bawa pasport. Ini adalah dua kesalahan yang sangat besar, tahu tak? Melawan arus mengancam keselamatan orang awam. Tidak membawa SIM atau surat izin mengemudi, kemudian tidak bawa paspor, dan juga melawan arus. Oke, ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama Adam Alis dan teman-temannya di Persib. Ini menurut orang dari Malaysia ya teman-teman. Coba kita dengar lebih lanjut. Kedua, pasport ni wajib dibawa sepanjang masa tau. Kalau kau datang melancong dekat negara asing. Saya melancong banyak tau dekat negara luar, dan saya sepanjang masa akan bawa pasport saya. Sebab polis kat luar negara dia tak ada tolak ansur kalau orang tak bawa pasport tau. Sebab itulah menunjukkan bahawa kita masuk ke negara dia secara sah. Dan mana boleh dilepaskan macam tu. Kemudian individu yang sama ni juga, daripada laporan yang saya baca, dia fitnah anggota PDRM kita. Dan ini adalah kesalahan yang sangat berat tau. Dia mencemarkan maruah anggota kita. Mana boleh lepas macam tu. Dia wajib ditahan dan dia wajib dihukum. Tak ada tolak ansur dalam bab ni. Maksudnya fitnahnya itu dalam bentuk apa? Kata-kata dari Adam Alis, Robby Darwis dan Kakang Rudianto ini sama si Sadil Ramdhani itu, apa kata-katanya mereka yang secara eksplisit itu menghina atau merendahkan polisi Malaysia ini? Karena kalau kita lihat dari potongan-potongan video ini, dia itu diminta surat izin mengemudinya atau SIM. Kemudian si Robby Darwis ini, salah satu pemain dari Persib Bandung, dia itu mengeluarkan KTA-nya teman-teman, atau kartu tanda anggotanya sebagai prajurit TNI, dan kemudian viral, dan kemudian mereka ini dikritik habis-habisan sama orang-orang Malaysia ini, netizen Malaysia.
Tapi ya kita telusuri dulu lah video-video lebih lanjut ini. Apa tanggapan dari orang-orang Malaysia ini? Let's go. Oke guys, aku buat video ni supaya FAM dan kerajaan Malaysia Oh, ini soal sepak bola lagi. Let's go. Coba kita dengar dulu lah. jadikan sebagai contoh dan pengajaran yang berguna di masa hadapan. Alright. Indonesia, siapa yang aku pasti ramai orang Malaysia tak tahu benda ni. Republik Indonesia, okey, cara diorang nak cari pemain warisan memang sangat-sangat rapi, sangat-sangat jujur, tepat dan open. Okey, nampak gambar kat atas ni, nampak gambar ni. Diorang bincangkan dekat parlimen tau. Kalau dekat Indonesia dipanggil DPR, kat Malaysia ni dipanggil parlimen. Apabila diorang dah jumpa pemain-pemain yang diorang kenal pasti mempunyai darah Indonesia lah, dan diorang akan bincangkan di parlimen. Nah, jadi itu perbedaannya ketika Indonesia dan Malaysia itu menaturalisasi pemain keturunan. Kalau kita itu sangat-sangat transparan, bahkan ketika di sidang pun di DPR itu wajah mereka tuh ditampilkan dalam bentuk Zoom meeting, teman-teman, atau video virtual. Jadi orang-orang atau masyarakat Indonesia yang menonton sidang itu secara langsung atau secara live itu bisa melihat, oh ini rupanya pemain-pemain atau calon pemain timnas Indonesia yang punya darah Indonesia. Nah, kalau Malaysia ini, kalau kita lihat selama ini itu sedikit berbeda dengan yang dilakukan sama PSSI atau Timnas Indonesia, di mana mereka itu kurang transparan dan agak sedikit tertutup. Tiba-tiba saja pemain-pemain yang mereka naturalisasi itu sudah bermain untuk Malaysia dan sekarang mereka dapat hasilnya. Mereka punya pemain yang mereka naturalisasi itu ternyata 7-7-nya itu ilegal semua. Secara live. Live. Dan live tersebut ditunjukkan kepada umum. Nah, itu dia. Kepada publik. Supaya semua dapat tahu. Daripada mana susu galur pemain-pemain tersebut, daripada mana datangnya darahnya, daripada mak dia ke, bapak dia ke, ataupun daripada atuk nenek dia. Mereka bahaskan di parlimen weh. Tak macam kat Malaysia. Memanglah lain negara, lain undang-undang, tapi ya intinya Indonesia itu sangat terbuka lah dan Malaysia itu sangat-sangat tertutup. Itu intinya ya. Intinya itu Indonesia sangat-sangat transparan, terbuka. Malaysia tidak seperti Indonesia, atau dengan kata lain mereka tertutup. Ya. Sosok baik gitu polisinya, padahal dia udah meminta uang itu. Jangan gitulah bro ya. Anda salah. Apapun cerita Anda tetap salah. Anda berada di negara orang, Anda keluar pergi makan tidak membawa paspor, Anda salah arah lagi ya. Ini Kuala Lumpur, ini Kuala Lumpur, kota besar di Malaysia. Ya, setiap saat, setiap detik, setiap menit, anggota polis mereka melakukan rondaan. Oke, rondaan, mungkin patroli ya rondaan Anda itu. udah jelas-jelas salah, tapi Anda tetap ingin mencari pembelaan dengan memfitnah, mengatakan mereka ingin meminta uang. Tolonglah ya, tolong Anda jangan menyamakan anggota-anggota kita dengan anggota mereka. Oke. Anggota kita maksudnya mungkin polisi Indonesia, mungkin ini orang Indonesia yang ada di Malaysia. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Maybe yes, maybe no ya. Tapi kita lanjut dulu. Jelas-jelas Anda salah bro, tapi Anda tetap ya ingin cari pembelaan juga. Aduh, tolonglah bro, jangan malukan nama Indonesia ya, dengan perangai Anda. Oke. Jadi mungkin yang dibilang fitnah sama orang-orang Malaysia dan juga orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu mungkin soal si kata Adam Ali soal ini teman-teman ini. Baik gitu polisinya, padahal dia udah meminta uang itu. Nah, dia meminta uang itu. Tapi ya kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Apakah benar dia meminta uang atau hanya kata-kata spontanitas saja dari Adam Alis ini teman-teman. Tapi ya kata-kata spontanitas itu dijadikan bahan kritik sama orang-orang Malaysia begitu. National team, national interest, yang mana harus ada transparansi kan? Macam tu rupanya. National team kan dikatakan milik rakyat. Jadi harus ada transparansi dengan rakyat lah. Betul. Apabila mereka mula mengenal pasti
identiti pemain-pemain warisan ini, ada satu pencarian maklumat yang komprehensif dilakukan. Betul. Dilakukan oleh sebuah task force. Ada seorang ketua dia, diorang ada sebut nama dia, aku masih tak ingat, aku dah lupa nama individu tersebut, yang mengetuai jentera pengumpulan maklumat ini. Dan apabila maklumat itu dikumpulkan dengan cukup, dah ada database lah. And bear in mind, nak mengumpulkan maklumat tersebut sebenarnya tak susah sangat, kerana majoriti daripada pemain warisan mereka datang daripada Belanda. Dan Belanda memang dari dulu sehingga sekarang terkenal dengan pengarkiban yang luar biasa, one of the best in the world. Daripada zaman kolonial mereka, diorang punya archive tu very strong. So even for example, detail susur galur Hector Havel pun ada di sana, di archive Belanda. Salah satu perkara yang kantoi. Jadi begini teman-teman, kita itu kenapa banyak pemain Belanda yang bermain di timnas Indonesia? Artinya mereka punya garis keturunan Indonesia. Orang tuanya salah satunya ada yang dari Belanda dan ada yang dari Indonesia. Itulah kenapa mereka disebut pemain keturunan. Kenapa banyak orang-orang Belanda? Karena kita punya catatan sejarah, Indonesia masa kolonialnya itu dijajah sama Belanda maksudnya. Jadi tidak heran kalau rata-rata pemain yang kita naturalisasi itu dari Belanda, teman-teman. Terlepas ada Jordi Amat dan lain-lain, tapi kalau kita lihat rata-rata 99% itu orang dari Belanda. Dan saya pikir ini ada database-nya, teman-teman, di mana pemain-pemain Belanda itu dicatat bahkan dari garis keturunan pertamanya sampai dengan kakek buyutnya, mungkin sampai bapak mamanya, itu ada catatannya dan itu tersimpan rapi di Belanda. Contohnya seperti pemain mereka yang disebutkan tadi, si Hector Havel ini, dia punya catatan kekeluargaannya itu, hubungan keluarganya dengan kakek neneknya, buyutnya, buyut punya buyut lagi, entah namanya apa, itu tersimpan rapi, tercatat rapi di Belanda. Jadi wajar kalau FIFA itu ketemu, ternyata Hector Havel ini tidak punya garis keturunan Malaysia. Dia itu orang Belanda murni. Berbeda dengan orang Indonesia, maksudnya pemain-pemain Indonesia yang dinaturalisasi ini. Mereka punya berkas yang ada di Belanda, itu menunjukkan mereka punya garis keturunan Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia sesuai dengan regulasinya FIFA. Jadi itulah perbedaannya, saudara-saudara. Jauh sekali perbedaannya. Pemain kelab Persib Bandung tuduh polis minta wang. PDRM buka siasatan. Berita lanjut di zone2u.shop. Pemain kelab Persib Bandung. Ini mungkin akan semakin panjang karena ini tidak hanya soal sepak bola saja, khususnya Persib Bandung dan Selangor. Karena ini saya pikir ini di luar dari pertandingan ya, sudah habis pertandingannya, bisa jadi seperti itu. Dan ini bisa jadi akan panjang antara instansi ke instansi, di mana polisi Malaysia dan polisi Indonesia bahkan TNI ini bisa ikut campur tangan, ini maksudnya untuk mendamaikan atau mengklarifikasi soal kejadiannya Robby Darwish sama Adam Alis ini dengan polisi Malaysia itu. Seru ini, kita tunggu saja ini beritanya selanjutnya bagaimana ini. Saya pesara polis, selalu pulang ke rumah mertua, pernah ditahan Polri, ditahan polis, lihat lesen memandu saya, lesen Malaysia. Polisi tanya, saya kerja apa? Saya cakap kerja polis Malaysia, saya tunjuk kad pesara polis. Oh, dia pernah ke Indonesia ini. Jadi ketika ditahan sama polisi Indonesia, ditahan, diminta paspornya, kemudian ditanya dia kerja apa, dia kasih tahu kalau dia itu polisi Malaysia. Oke, lanjut. Pertama sekali tak perlu pun tunjuk kad polis atau kad tentera di mana negara yang kita pergi. Tak ada gunanya sebab kita yang berlaku hanya pasport. Kedua, sebagai seorang bekas anggota, sesama anggota, mereka mungkin nak memperkenalkan diri, maka itu adalah tanda penghormatan kepada kita sebagai anggota. Tapi apa yang berlaku tak sama seperti Pak Cik sebutkan, kerana si pemain bola sampah ni sebut pemain bola sampah, maksudnya ini Adam Alis dan teman-temannya. Oke, ini ada kata-kata sampahnya ya. Oke, lanjut. Polisi Malaysia kaget melihat kartu tanda anggota KTA. Kaget, jadi kaget ya, kaget. Yang membawa maksud polis kita takut tengok kad tentera dia. Dan tadi malam aku bercakap dengan kawan-kawan aku, masih berkhidmat anggota TNI. Mereka malu dengan apa yang berlaku kerana itu tidak sepatutnya berlaku, seolah-olah menunjukkan mereka ini rendah di mata orang lain. Viral di Malaysia hari ini, ramai yang memperlekehkan kartu tanda anggota TNI kerana seorang sampah pemain bola yang tak
aku tak peduli pun dia siapa, menyebabkan seluruh anggota TNI hari ini menjadi perhatian dan dikeji oleh orang. Hanya kerana satu sampah yang membuat onar, yang menunjukkan konon-kononnya dia besar sangat di negara orang. Untuk pengetahuan pakcik lah, kita sama anggota ni hormat kerana kita ni tahu betapa susahnya berkhidmat sebagai anggota ni. Gaji kecil, kerja banyak, dihina masyarakat, berdepan bahaya. Banyak yang kita kongsikan bersama setuju. sampai kita habis. Macam pakcik ni dah pencen, lebih tahu asam garamnya menjadi anggota. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh sampah pemain bola Persib Bandung ni ialah menunjukkan betapa rendahnya anggota polis kita sampai takut melihat kartu tanda anggota tentera negara lain. Yang itu sebenarnya tidak berlaku, tak terpakai selain daripada sebagai tanda hormat. Itu saja. Dan pada aku mungkin juga seperti yang pakcik sebut tadi, mungkin anggota polis tadi merasakan dia anggota sama anggota, maka dia berkata tak apalah, kita bincang tepi lah, kita macam bukan lepaskan tapi kita bagi diplomasi lah, okey lah, tapi jangan buat lagi macam itulah, lebih kurang. Oke, jadi ya kita paham lah maksudnya, karena polisi Malaysia ini tahu kalau Adam Alis sama teman-temannya itu Robi Darwish dan Kakang itu anggota TNI dan juga Polri, maka sebagai rasa hormatnya, tanda hormatnya karena sesama anggota, maka bukan melepaskan tetapi ayolah kita duduk bersama dan jangan mengulangi lagi lah hal yang sama. Bisa jadi seperti itu ya maksud dan tujuannya si abang mantan polisi ini, polisi Malaysia. Tapi ya sebenarnya begini teman-teman, kalau kita mau lihat dari berbagai sisi, mungkin ada benarnya juga si Adam Ali sama teman-temannya, mungkin ada salahnya juga ya. Tapi kita sebenarnya butuh klarifikasi dari Adam Ali dan teman-temannya ini, apakah benar polisi Malaysia itu mau minta uang atau tidak gitu sebenarnya ya. Tapi kita tunggu dulu beritanya selanjutnya itu bagaimana. Oke? For coming in the Indonesian team, I'm ready. Maybe Inshallah ya. So ya, jadi Timur Kapadze ini lagi-lagi Timur Kapadze dia ya bersedialah untuk latih timnas Indonesia begitu. Sangat-sangat bersedia. Bagus sih kalau dia latih timnas Indonesia, keren sebenarnya. Aduh, kita sangat-sangat menunggu tuh. Welcome to Indonesia pasti kita bilang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Malaysia terkait persoalan Adam Alis, Robi Darwish, Kakang Rudianto, si Sadil Ramdhani selaku pemain Persib dan timnas Indonesia dengan polisi Malaysia. Ya semoga kita harap persoalan ini cepat terselesaikan dan tidak terulang lagi hal-hal semacam ini. Ya mungkin ada kekeliruan di antara mereka, miskomunikasi, salah kata, salah bahasa, tapi saya pikir ya ini bisa diselesaikan secara diplomasi lah, karena ini sebenarnya bukan lagi soal sepak bola, tapi ini soal instansi kalau kita mau lihat ke arah yang lebih jauh lagi, karena Robi Darwish itu sempat menunjukkan kartu tanda anggotanya sebagai prajurit TNI. Ya mungkin ada klarifikasi lebih lanjutnya nanti, kita menunggu sajalah. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you bro.